Sementara di media sosial, saudara, akun resmi Instagram BEM Universitas Indonesia Official mengunggah video peringatan sangat darurat dengan gambar Garuda bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlatar belakang biru dengan tagar menuju Indonesia bangkrut. Unggahannya ini pun sudah disukai 212.000 lebih dan 6.000 komentar dari warganet. Dan saudara, kita akan pantau informasi terkini demo mahasiswa dan sejumlah aliansi siang ini di Bundaran Hotel Indonesia dan juga kawasan Monas. Di kawasan Bundaran HI telah bersiap jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Bimo Wicaksono. Eril, bagaimana jalannya aksi hingga saat ini? Bisa Anda gambarkan kepada kami? San, untuk di Bundaran HI sendiri baru saja dari perwakilan mahasiswa yakni adalah BEM UI dan juga dari beberapa BEM lainnya, ketua BEM UI dan beberapa ketua BEM lainnya ini menyampaikan pesan bahwa dari masa aksi masih tertahan di beberapa titik, salah satunya adalah di dekat Senayan, lalu kemudian juga ada di Semanggi. Dan mungkin bagaimana gambaran situasi saat ini dapat dilihat untuk situasi saat ini yang dimana memang mereka menyatakan bahwa masa aksi yang diperkirakan lebih dari 1.000 masa aksi ini masih tertahan di beberapa titik, yang dimana dalam hal ini juga mereka menyampaikan ada beberapa tuntutan untuk aksi demo pada hari ini, yang dimana pertama adalah penghentian pemborosan anggaran APBN, kemudian juga penurunan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak atau BBM, dan juga penghentian program makan bergizi gratis atau MBG, yang kemudian juga ada terkait dengan penghapusan praktik militerisme di ruang sipil, dan terakhir desakan tegas agar Presiden mengakui kesalahan. Dan saat ini juga sudah bersama kami dari Ketua BEM UI. Halo Mas, selamat siang Mas. Ingin tanya Mas, saat ini bagaimana dari masa yang akan menuju ke HI? Ya, masa yang masih menuju ke HI itu masih ditahan ya. Kita tadi dapat beberapa informasi bahwa ada yang ditahan di Fairmont, bahkan ada yang ditahan di TVRI begitu. Bahkan sejak Semanggi itu sudah ditahan. Ada berapa banyak Mas masa aksi? Berapa jumlahnya? Jumlahnya lebih dari 1.000 gitu. Lalu ini jika masih tertahan, nanti langkahnya seperti apa? Tetap kita sudah berkoordinasi. Kenapa kita akhirnya ada 5 untuk di sini sebagai perwakilan? Adalah untuk menunjukkan bahwa kita tidak akan memindahkan tempat aksi kita. Kita tetap akan aksi di Bundaran HI. Jadi untuk masa aksi yang masih banyak itu sekarang sedang mencari cara untuk ke sini. Harapannya adalah semoga masyarakat atau publik mendoakan biar kita bisa bersama-sama ke sini. Karena apa? Karena kita tidak ingin rusuh. Kita bahkan sudah meminta maaf kepada rakyat melalui media bahwa mohon maaf jika ada macet, mohon maaf jika tidak nyamanan. Tetapi ketidaknyamanan ini hanya sementara begitu. Kemacetan ini hanya sementara. Sedangkan pemerintah sudah melakukan kemacetan sosial sejak lama, sudah melakukan kemacetan lapangan kerja sejak lama, bahkan mobilitas vertikal sosial itu sudah tidak terjadi lagi sekarang begitu. Jadi harapannya kita juga ingin memberitahu kepada rakyat banyak bahwa ini mungkin hanya sebentar ketidaknyamannya, tapi kita bisa mendapatkan kenyamanan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. Ini Mas, jika kita ketahui ada beberapa penghadangan dari beberapa titik, apakah ada alasan Mas dari apa? Ya, mungkin untuk yang di Semanggi dulu kali ya. Ya, betul. Untuk polisi yang waktu itu yang memberikan perlawanan di sana, mereka tuh tidak memberikan alasan atas apa yang menjadi dasar atas mereka memblokade jalan tersebut. Bahkan di situ kami pun sudah mencoba untuk memberitahu bahwasanya ada beberapa dari masa kami yang mayoritas adalah Islam. Kami ingin untuk sholat Jumat di sana, tapi mereka tidak peduli, justru menertawakan kita, Mas. Jadi tidak ada alasan khusus? Tidak ada alasan konkret. Lalu ingin tanya nih, mengapa memilih untuk di HI dalam melakukan aksi massa? Sebenarnya kenapa memilih kita tempat di HI justru adalah bukti kenapa di sini kita ditahan-tahan. Kenapa? Karena sekarang pada faktanya eksekutif dan legislatif itu tidak ada bedanya. Mereka hanyalah suatu koalisi yang sekarang memerintah dan mereka setelah bersepakat untuk menyengsarakan rakyat. Dari mana buktinya? Tadi saya sudah sebutkan bagaimana pemerintah memajaki rakyat banyak melalui PP 20/2026 UMKM, tetapi pemerintah malah membatalkan royalti minerba yang sudah diterapkan kepada para oligarki itu. Sedangkan sekarang kondisi lagi krisis. Bagaimana bisa rakyat banyak yang sekarang sengsara ditagih pajak yang lebih besar? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita memilih di sini adalah ketika kita demo di DPR,
Permasalahannya adalah DPR memang tidak berjalan fungsinya, tetapi kebijakan ada di istana. Ketika kita demo di istana, memang bobrok mereka melakukan program-program prioritas segala macam. Tetapi masalahnya DPR juga tidak menjalankan fungsinya. Jadi ya sudah, kita mending demo di Bundaran HI untuk menyadarkan rakyat banyak bahwa sekarang kondisi tidak baik-baik saja, dan bahkan sekarang kondisi kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah, di mana rakyat melakukan voting di pemilu dan rakyat membayar pajak dan rakyat percaya kepada pemerintah sudah mulai dirobek secara perlahan-lahan oleh pemerintah, dan kita wajib untuk merebut kedaulatan itu lagi melalui amanat konstitusi. Kita ketahui Mas, ini ada 5 tuntutan untuk hari ini. Lalu kira-kira apa yang menjadi prioritas untuk dilakukan pemerintah dalam waktu cepat? Ya, kalau misalkan untuk tuntutan itu ya, yang pertama sebenarnya memang semuanya prioritas. Tetapi kami sengaja memasukkan satu tuntutan yang sebenarnya itu sangat gampang. Bahkan itu bisa pemerintah tinggal muncul ke publik begitu. Itu ada tuntutan nomor 5, begitu kan. Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kondisi sebenarnya. Sekarang kondisi sudah krisis, ada di mana-mana, tetapi pemerintah masih saja menganggap bahwa kondisi baik-baik saja. Pemerintah masih saja menganggap bahwa kondisi ekonomi bagus, bahwa stok energi aman, stabil, dan kondisi-kondisi lainnya bagus begitu. Padahal pada faktanya, kalau misalkan saya runut ya, misalkan kita ngomong terkait hukum, di sini KPK atau kejaksaan kan sudah banyak tuh kasus-kasus besar segala macam. Tapi apakah itu akan membuat publik percaya? Tidak. Data membuktikan indeks terkait korupsi itu justru malah menurun, begitu kan? Jadi dipertanyakan, ini penindakan korupsi untuk menegakkan keadilan atau untuk menyingkirkan lawan politik, itu dipertanyakan, begitu kan? Nah, terus yang kedua, terkait indeks kepastian hukum pengadilan yang netral, itu juga menurun. Sekarang kan banyak kasus-kasus kriminalisasi segala macam. Itu juga membuktikan bahwa sekarang Indonesia bahkan ada di peringkat sekitar 130 dari 140 negara terkait pengadilan yang netral. Belum kita ngomongin ekonomi. Kalau kita ngomongin ekonomi, lapangan kerja, di mana? Mana nih 19 juta lapangan kerja itu, begitu kan? Terus juga mana bukti bahwa ekonomi tumbuh 5,61% itu dirasakan oleh rakyat banyak. Jika memang dirasakan oleh rakyat banyak, harusnya gaji mayoritas rakyat itu naik juga dong sebanding dengan 5,61%, begitu kan. Terus jika pemerintah menganggap bahwa stok energi aman segala macam, kenapa kok dinaikin cuma Pertamax doang, gitu kan? Kenapa di daerah-daerah mulai menipis stok Pertalite, bahkan di Pulau Jawa juga mulai menipis. Terus jika stok energi aman, kenapa kasus kematian listrik atau blackout itu sudah mulai terjadi di berbagai daerah, begitu kan? Terus jika Indonesia adalah negara yang besar, ini yang terakhir, maka kenapa di Aceh dan Sumatera, kenapa di Papua justru rakyatnya malah menderita? Misalkan di bencana Aceh Sumatera, itu mereka sudah 7 bulan, teman-teman. Mereka sudah 7 bulan masih sengsara. Bahkan terbaru, rumah sementaranya hancur karena angin atau banjir. Dan sekarang mereka masih sengsara. Terus sekarang pemerintah apa? Keluar negeri segala macam. Bahkan Seskap mengakui bahwa investasi sekitar 2.000 triliun kalau nggak salah. Padahal pada faktanya itu juga berbohong. Pada fakta kalau misalkan kita detailkan, investasinya hanya setengah dari total yang disebutkan dari luar negeri, sisanya dari dalam negeri, begitu. Berarti ini akan memastikan kembali bahwa nanti teman-teman mahasiswa akan terus menuju ke Bundaran HI. Benar. Betul. Ya, pada hari ini juga kita menyampaikan kekecewaan kepada rezim Prabowo Gibran bahwasannya hari ini mereka telah mati, telah tidak mendengarkan bagaimana suara-suara rakyat hari ini. Kita hari ini tidak pernah ada ditunggangi apapun, teman-teman. Kita di sini menyuarakan suara rakyat, kita di sini ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia lebih maju, dan suara-suara rakyat lebih didengar. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Terakhir mungkin sebagai penutup juga, sebenarnya di sini kita akan membuktikan bahwa gerakan mahasiswa ini bukan gerakan yang terpisahkan dari rakyat. Karena mahasiswa adalah bagian dari rakyat juga, itu yang pertama. Dan yang kedua, jika pemerintah atau orang-orang menganggap kita ditunggangi oleh asing, kita ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, kita kan sudah membuktikan bahwa persiapan aksi ini, dananya adalah fundraising, dananya adalah urunan dari warga-warga yang ingin donasi. Kita buka di kanal BEM UI dan kanal BEM Aliansi BEM SUI dan lainnya. Untuk apa? Untuk kita gunakan, beli transportasi, beli alat medis, alat makan, segala macam begitu kan. Terus yang kedua, kita juga akan membuktikan bahwa kita rakyat adalah orang yang percaya dengan transparansi dan juga kejujuran. Dengan apa? Kita nanti ketika setelah aksi akan mengeluarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi anggaran itu. Supaya apa? Supaya kita membuktikan bahwa gampang loh untuk transparansi, gampang loh untuk jujur. Jadi misalkan tidak bisa dilakukan, maka patut dipertanyakan, apakah itu adalah bangsa yang besar, apakah itu adalah pemimpin yang besar, begitu. Ya, Ihsan, bisa dapat diketahui bahwa memang mereka mengatakan dari masa aksi masih tertahan di beberapa titik dan mereka terus akan memasuki ke Bundaran HI untuk melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi yang dimana memang dikatakan ada 5 tuntutan pada hari ini. Dan selain itu juga ini menjadi keresahan bagi mereka yang dimana sudah berlangsung dari
lama. Dan kemudian juga bahwa memang masa aksi ini tergabung yang cukup banyak aliansinya, salah satunya adalah dari BEM UI, kemudian juga ada dari beberapa aliansi mahasiswa lainnya. Ihsan. Ariel Nata dan juga juru kamera Bimo Wicaksono dari kawasan ataupun bundaran HI. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, breaking news akan kembali usai jeda.